Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di hari yang ke-12 bulan Sya'ban kita akan melanjutkan hanca kaji tajwid kita. Di mana di pekan kemarin kita sudah memantapkan materi tentang huruf-huruf muqatta'ah, ya. Fawatihus suwar. Beberapa istilahnya ya? Beberapa awal daripada surah-surah dalam Al-Qur'an yang bacaannya itu tidak seperti yang lain, ya, huruf-huruf muqatta'ah. Seperti alif lam mim ra, alif lam ra, alif lam mim sad, ha mim, ta sin min, ya. Kemudian ada juga yang yasin, toha dan lain-lainnya, ya. Pekan kemarin sudah kita mantapkan, mudah-mudahan bisa jadi bekal baca Al-Qur'an kita yang lebih tepat lagi. Bahwa ketika kita nanti baca Al-Quran, pas nemu surah-surah yang awalnya huruf muqatta'ah. Contohnya Al-Baqarah, maka kita tepat bacanya. Alif lam mim. Ya, bukan hanya sekedar alif lam mim dari kali kita, apalagi kalau dibacanya alama apalah daya ya. Pas baca Yasin, bacanya Yasin. Ya-nya yang 2 harokat, sin-nya yang 6 harokat. Jangan yang Yasin. Kebalik, ya-nya lebih panjang, sin-nya lebih pendek. Jangan. Ya 2 harokat, sin-nya yang 6 harokat. Ya. Kalau nemu nanti surah Al-A'raf, maka kita bacanya Alif Lam Mim Shad. Nah gitu, ya. Ini nemunya surah Yunus. Alif Lam Ra. Nah gitu, ya. Kalau nemunya surah Maryam, ini yang lumayan panjang ya. Kaf ha ya ain sad. Yang mudah contohnya surah Qaf. Kalau Qaf bacanya gimana? Ya Qaf aja ya. Qaf. Terakhir di surah Al-Qalam, yaitu nun. Gitu aja ya, 1 huruf ya. Tapi bacanya harus tepat, jangan nun wal qalami wa surun begitu ya. Ya. Ini adalah huruf-huruf muqatta'ah yang pasti Bapak Ibu akan temukan kalau Bapak Ibu baca Quran. Dan di antara kewajiban kita adalah membaca Al-Quran setiap hari. Ya, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ya karena perintah ada dalam Al-Quran. Setiap kata perintah yang ada dalam Al-Quran itu maknanya adalah wajib. Ya.
Ya kalaupun ada yang menyatakan tidak wajib, ya tidak sampai ke sunnah, tapi sampainya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat-sangat kita perlukan. Kalaupun memang ada sebagian yang menyatakan bahwa baca Quran tidak wajib. Tapi kalau saya pribadi setujunya baca Quran adalah wajib. Ya. Nah selanjutnya yang belum kita bahas terkait dengan materi mad far'i, mad cabang, tinggal 2 lagi nih, ya. Yaitu yang pertama adalah istilahnya mad arid li sukun, ya. Dan yang kedua adalah mad lin. Mad yang bertemu dengan huruf sukun karena waqaf, ya. Mad yang bertemu dengan huruf sukun karena waqaf. Hurufnya sukun atau disukunkan intinya ketika waqaf, ya. Ingat bahwa setiap membaca Al-Qur'an ketika kita berwaqaf maka pastikan huruf terakhirnya itu dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati. Jadi Bapak Ibu jangan sampai baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jangan begitu. Di akhir itu harus dimatikan. Bagaimana kalau akhir ayat tapi tidak waqaf? Bagaimana kalau akhir ayat tapi kita nggak berhenti bacanya? Maka tetap hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di tengah ayat tapi kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, jadi matikan. Pokoknya setiap waqaf, ya, setiap berhenti pastikan huruf terakhirnya dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati, ya. Ada 2, ya, yang bertemu mad yang bertemu dengan huruf sukun atau disukunkan ketika waqaf, ya. Yang pertama adalah mad arid disukun. Mad arid disukun itu ketika apa? Yaitu ketika mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berwaqaf. Ini sambil kita ngulang lagi Bapak Ibu. Coba madnya apa aja yang masih ingat gak? Yang 3 dulu mad. Yang tanda panjang 2 harokat. Yaitu ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, kemudian huruf yang berharokat kasroh ketemu dengan ya naon, ya sukun, satu lagi huruf yang yang berharokat dhamma ketemu dengan waw sukun. Nah, ini kan adalah huruf mad. Yang ini tuh, ya, huruf-huruf mad. Nah, sekarang ketiga huruf ini bertemu dengan huruf lagi yang disukunkan. Contohnya di surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal. Ada ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di Al-Fatihah itu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hi kan 2 harokat, kasroh ketemu ya sukun. Nah, Bapak Ibu pasti akhir ayatnya berhenti. Mi-nya yang awalnya hidup jadi mati. Mad yang di sini yang kasroh ketemu ya sukun, mad yang 2 harokat ini ketika bertemu dengan mi ini yang berubah jadi sukun mi-nya, maka secara hukum namanya berubah jadi mad arid disukun secara nama hukumnya. Berapa panjangnya? Kan kalau mad 2 harokat, mad itu 2 harokat, ya. Tapi kalau mad arid disukun, maka bacanya Bapak Ibu boleh 2 ketukan, atau 4, atau 6. Jadi boleh bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Mau yang lebih enakan, lebih dipanjangin, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Asa kurang panjang, mau dipanjangin lagi, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu, boleh. Silakan disesuaikan dengan seleranya. Saya mah ada inginnya yang dua aja nggak apa-apa. Empat silakan, enam silakan, mangga ya. Ini namanya mad arid disukun. Yang kedua adalah mad lin. Mad lin itu yang seperti apa? Adalah lin itu apa sih? Pertama lin. Jadi mad lin ada lin. Lin itu adalah ketika huruf yang berharokat fathah ketemu dengan ya sukun atau huruf yang berharokat fathah ketemu dengan waw sukun. Ini namanya lin. Ya, lin. Yaum ghairil ghairil itu fathah ketemu ya sukun. Ghairil itu namanya lin. Ghairi. Sekarang dikatakan mad lin kalau ada huruf lin, ini huruf lin yang ini bertemu dengan huruf yang disukunkan. Bertemu dengan huruf yang disukunkan. Contohnya surah Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin. Ya kan gitu ya? Nah, Roy ini itu adalah lin. Roy-nya lin. Ketika ketemu dengan shin, yang shinnya kita sukunkan karena wakof, berubah jadi sukun, ya, tidak lagi jadi tanwin, maka roisnya jadi madlin. Awalnya roy-nya lin, ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan jadi madlin. Panjangnya berapa harokat? Sama kayak ini. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait. Boleh. Mau yang panjang? Boleh. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Boleh yang paling panjang 6 harokat. Ya, silakan. Mau 2, mau 4, mau 6, dipersilakan. Dengan syarat pilihan ini kalau udah ngambil 2 sekali bacanya. Kalau udah ngambil 4 sekali bacanya. Kalau udah ngambil 6 sekali bacanya. Maksudnya ketika pas mulai nih, duduk kita mau baca Quran, baca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, kita harus sama. Enggak boleh gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kan itu dicampur. 2, 4, 6-nya enggak boleh. Kalau udah ngambil 2, ngambil 4, ngambil 6. Ketika pas baca Quran ketika itu, ya. Ibu, bapak ya jadi imam, ibu juga bisa. Ibu atau bapak jadi imam pas sholat juga begitu. Jangan dicampur ya. Ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketilu genep. Setelah itu 4, 2, terus ganti-ganti gak boleh, ya. Konsisten. Nah, ini penjelasan tentang mad far'i yang terakhir, mad arid disukun dan mad lin, ya, bisa kita terapkan dalam bacaan Al-Qur'an kita, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Al-Qur'an, yang menyukai Al-Qur'an
dan sangat betah ketika membaca Al-Qur'annya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.